Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hikmah dengan NIM 172249622 akan menjelaskan lanjutan materi dari teknik kompilasi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang yaitu pertemuan 2. Di sini kita akan membahas tentang metode parsing. Metode parsing ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama waktu eksekusi, yang kedua yaitu penanganan kesalahan, yang ketiga yaitu penanganan kode. Lalu slide selanjutnya, parsing digolongkan menjadi 2, ada top down dan ada button up. Pertama itu top down. Top down di sini ada brute force yaitu backup, dan yang ada yang tanpa backup yaitu recursive decision. Metode backtrack atau backup antara lain meliputi yang pertama memilih produksi mulai dari kiri, yang kedua mengexpand simbol non-terminal sampai pada simbol terminal, yang ketiga, bila terjadi kesalahan atau string tidak sesuai, maka dilakukannya backtrack. Yang keempat, algoritma ini membuat pohon parsing secara top down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap non-terminal. Lalu yang kedua, ada yang tanpa backup, yaitu recursive descent. Kelas metode tanpa backup yaitu recursive descent adalah kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jadi dia tidak ada backup ya. Lalu jika produksi A mempunyai 2 buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas. Ruas kanannya sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa parsing tidak dapat dilakukan. Lalu ada yang metode parsing yang kedua, yaitu button up. Button up di sini adalah salah satu contoh menarik dari parsing button up adalah parsing pada grammar precedence sederhana atau GPS. Sebelum sampai ke parsing tersebut, akan dikemukakan beberapa pengertian dasar serta relasi pada GPS. Di sini ada kelemahan dari metode-metode brute force, yaitu 1, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat, waktu eksekusinya menjadi lambat. Lalu ada yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Yang ketiga, ada banyak memakan memori karena membuat backup lokasi backtrack. Karena kan dia pakai backup ya, jadi lebih memakan banyak memori. Lalu yang terakhir ada grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa sehingga harus dirubah dulu sehingga tidak rekursif kiri, karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Lalu sebentar. Lalu ada parsing recursive descent parser, yaitu salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa konteks free. Yang kedua, simbol terminal maupun simbol variabel yang sudah bukan sebuah karakter. Yang ketiga, besaran leksikal sebagai simbol terminalnya, besaran sintaks sebagai simbol variabelnya atau non-terminalnya. Yang keempat, dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai ketemu terminal. Yang kelima, tidak pernah mengambil token secara mundur atau backtracking. Yang keenam, beda dengan Turing yang selalu maju dan mundur dalam melakukan parsing. Itu adalah kriteria dari recursive descent. Lalu selanjutnya ada analisa semantik. Analisa semantik adalah proses
setelah melewati proses scanning dan parsing. Jadi scanning itu adalah leksikal, analisis leksikal. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisis sintaks atau parsing. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisa ini, yaitu analisa semantik. Memanfaatkan pola sintaks yang dihasilkan dari parsing. Jadi analisa semantik ini kita akan memanfaatkan dari pengelolaan sintaks atau syntax tree. Proses analisis sintaks dan analisis semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Contohnya, A sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol kutip, titik 2 sama dengan, plus, kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenalinya, maka simbol-simbol tersebut compiler memanggil routine semantics. Untuk mengetahui makna routine ini akan memeriksa apakah variabel yang Anda telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel tersebut tipenya sama. Apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya menggunakan tabel simbol. Dan pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block, seperti yang di penjelasan sebelumnya. Lalu ada pengecekan pemeriksaan keberlakuan semantics analyzer ini dapat dilakukan berupa memeriksa penggunaan nama-nama, duplikasi, terdefinisi, dan memeriksa tipe. Duplikasi di sini, apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Yang kedua ada terdefinisi, apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum? Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Lalu ada memeriksa tipe, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Contohnya, ekspresi yang mengikuti if berarti tipenya boolean. Akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Yang kedua, bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan tipe operan yang kedua. Nah, analisis semantik ini juga sering digabungkan dengan intermediate code yang akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya di bagian backend compilation. Nah, di sini kita ketemu lagi nih sama intermediate code. Intermediate code di sini adalah memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah bahasa mesin. Yang pertama. Yang kedua, lebih machine independent. Artinya dia tuh lebih berdiri sendiri. Hasil dari intermediate code dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Jadi dia itu tidak ketergantungan oleh satu mesin saja. Lalu yang ketiga, proses optimasi lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada program sumber, source program, atau pada kode assembly atau kode mesin. Dia ini lebih gampang dioptimalkan. Intermediate code ini lebih mudah dipahami daripada kode assembly ataupun kode mesin. Kerugiannya adalah melakukan 2 kali transisi, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, lalu selanjutnya ada error handling. Error handling di sini yaitu maksudnya kita penanganan kesalahan dari program-program teknik kompilasi. Yaitu ada yang pertama itu mencakup kesalahan program, penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan error repair.
Kesalahan program di sini dapat berupa satu, kesalahan leksikal, misalnya kesalahan dalam mengetik atau mengeja, misalnya den ditulis ten atau thn. Yang kedua ada kesalahan sintaks, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang atau tanda baca tanda plus diganti jadi minus, itu kan salah, kesalahan sintaks. Lalu ada kesalahan semantiks. Di sini ada tipe data yang salah atau variabel yang belum didefinisikan. Nah, langkah-langkah untuk mencegah itu atau penanggulangannya yaitu mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, atau menindaklanjuti perbaikan. Misalnya, compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi 1. Kode kesalahan, 2. Pesan kesalahan dalam bahasa alami, 3. Nama dan atribut identifier. Lalu ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler. Pertama, reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima, yaitu compilator crash, berhenti atau ngehang. Lalu ada looping, compilator tidak bisa berhenti, jadi dia ngeloop terus-menerus, jadi terus-menerus berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada menghasilkan objek program yang salah. Berbahaya bisa diketahui atau muncul sebelum dieksekusi. Lalu yang kedua, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Contohnya, kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkan lalu berhenti. Yang kedua, program membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Lalu yang selanjutnya, reaksi-reaksi yang dapat diterima yaitu reaksi yang dapat dilakukan yaitu kompilator melakukan error, recovery dan repair. Recovery itu pemulihan dan repair itu perbaikan. Reaksi yang dapat dilakukan, compiler mengoreksi kesalahan, lalu menghasilkan objek program sesuai dengan yang diinginkan oleh pemrogram. Yang ketiga, compiler memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud dari pemrogram, jadi dia bisa mendeteksi. Lalu belum diimplementasikan pada program sekarang ini. Lalu ada bertujuan untuk mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Mohon maaf ini tidak ada di slide, jadi saya akan bacakan saja. Mekanisme ad hoc yaitu recovery yang dilakukan tergantung dari sisi pembuat compiler. Yang kedua, tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Yang ketiga, disebut dengan istilah purpose error recovery. Lalu ada syntax director recovery, terus ada second error recovery, itu untuk melokalisir kesalahan, itu ada panic mode. Lalu ada unit deletion. Unit deletion ini menghapus keseluruhan suatu unit sintaksik, misalnya block, statement, dan sebagainya. Mempermudah untuk melakukan error repairing. Lalu ada konteks sensitive recovery. Konteks sensitive recovery ini berkaitan dengan semantics. Pada program awal variabel B belum dideklarasikan berdasarkan pemunculan, maka diasumsikan variabel B bertipe string. Lalu ada sekarang ini tadi yang kita bahas yang ke error repair. Di bagian ini, bagian error handling yang error repair itu memperbaiki kesalahan dan membuat search program valid.
atau memodifikasi. Yang pertama ada mekanisme ad hoc, tergantung pada si pembuat compiler. Lalu ada sintaks directed repair, menyisipkan atau membuang simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Lalu ada context sensitive repair, ini dia membuat identifier dummy. Segitu saja untuk teknik untuk error handling. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik optimasi. Teknik optimasi itu dibagi menjadi 3, ada dependensi, optimisasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi yaitu bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Misalnya machine dependent optimizer, machine independent optimizer, optimasi lokal dan optimasi global. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara 1. Folding. Folding adalah mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Lalu ada redundant sub-expression elimination, yaitu kayak hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Jadi dia diulang. Lalu ada optimasi dalam sebuah iterasi. Yang pertama itu loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Lalu yang kedua ada karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi. Nilai awal pada loop dilakukan secara pada saat permulaan eksekusi loop. Yang kedua pengetesan apakah variabel loop telah mencapai terminasi. Yang ketiga adjustment, yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Yang keempat operasi yang terjadi pada tubuh pengulangan loop body. Lalu ada optimasi global, biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada 2 kemungkinan penggunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler yaitu sendiri. Di antaranya, kalau bagi programmer, membuat program dengan bahasa tinggi, unreachable dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi, unset parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur, unused variable yang tidak pernah dipergunakan, variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Bagi compiler itu ada 2, meningkatkan efisiensi eksekusi program. Yang kedua menghilangkan useless kode atau kode yang tidak terpakai. Lalu ada bab selanjutnya, bab terakhir itu ada tabel informasi. Tabel informasi memiliki 2 fungsi penting, yaitu 1. Untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya digunakan oleh semua compiler. 1. Nomor urut identifier, membentukkan nomor urut pada tabel simbol. Yang kedua, nama identifier. Yang ketiga, tipe identifier. Yang keempat, object time address. Yang kelima, dimensi dari identifier yang bersangkutan. Yang keenam, nomor baris variabel yang dideklarasikan. Nomor 7, nomor baris variabel yang direferensikan. Yang terakhir yaitu ada file link. Nah, tabel informasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, tabel identifier. Kedua, tabel array. Ketiga, tabel block. Yang keempat, tabel real. Yang kelima, tabel string. Yang keenam, tabel display. Tabel identifier yaitu berfungsi menampung sebuah identifier yang terdapat dalam program. Tabel array berfungsi menampung semua informasi tambahan untuk sebuah array. Tabel block mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel real menyimpan elemen tabel bernilai real. Tabel string menyimpan informasi string. Tabel display mencatat blok yang aktif. Lalu ada, sudah selesai.
ternyata sudah selesai. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.